dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Padahal jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina itu 1.500 km. Nah, di jarak itu kira-kira tadi itu sudah browsing di internet itu antara Surabaya Jakarta pulang pergi. Nah, ngebis Jakarta Surabaya kuwi 15 jam. Maka toh berarti nak pulang pergi berarti 30 jam. Itu hanya Isra-nya saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ditempuh zaman dia itu sampai 2 bulan. Makanya di akhir nanti Nabi Muhammad itu cerita karo wong kafir Quraisy ora mungkin. Yang percaya pertama kali bahwa Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah itu adalah sahabatnya adalah Abu Bakar. Makanya Abu Bakar diberi julukan Abu Bakar Al-Siddiq, orang yang dipercaya. Itu nanti di akhir. Setelah sampai di Masjidil Aqsa Palestina, lalu Allah mi'rajkan Nabi Muhammad ke atas. Ada di situ di langit pertama bertemu Nabi ini, Pak Guru nggak hafal. Di langit kedua bertemu Nabi ini, di langit ketiga bertemu Nabi ini sampai di langit ketujuh. Nabi Muhammad terus dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Oh, seperti itu. Kemudian Allah memperlihatkan Nabi Muhammad, dia diajak jalan-jalan ke neraka, dia diajak jalan-jalan ke surga. Di perjalanan itu ada seorang yang menjulurkan lidahnya melet digunting dewe cekrek bali meneh utang meneh digunting kunting utang meneh, seperti itu terus. Nabi Muhammad gagas. Malaikat Jibril, ini kejadian apa kok saya melihat seperti itu? Itu Nabi Muhammad itu adalah gambaran umatmu nanti ketika di dunia yang sering berbicara jelek, yang sering yaitu berucap tidak baik, gaene misuh, gaene bersuara jelek. Itu nanti di akhirat akan disiksa di neraka lidahnya. Nah, terus setelah itu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya lagi. Di situ Nabi Muhammad melihat orang yang punya panjang mencakari mukanya sendiri. Wah, padahal awal itu kan wah sampai berdarah-darah. Itu. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Allah, Nabi Ibrahim, ini ada apa lagi? Kok ada orang yang punya panjang mencakari mukanya sendiri, itu ada apa lagi? Itu adalah gambaran besok umatmu ketika di dunia itu selalu menjelek-jelekkan yaitu saudaranya. Karo saudarane dhewe ora rukun, karo adine dhewe ora rukun, karo tanggane ora rukun. Makanya dia mencakar mukanya sendiri, karena umat Islam itu adalah sebenarnya bersaudara. Seperti itu. Kemudian kamu ini sudah panas, ditoto anget Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya lagi, yaitu diperlihatkan ada orang menanam padi itu langsung tumbuh. Menanam anggur juga langsung tumbuh. Ketika anggur itu dipanen, tiba-tiba
tumbuh lagi. Ya, dipanen lagi langsung ada anggurnya lagi. Itu gambaran apa? Malaikat Jibril itu adalah gambaran orang yang suka bersedekah. Nah, ini adalah ladang untuk jariah. Karena harta yang sesungguhnya itu adalah harta yang kita sedekahkan, harta yang kita jariahkan. Harta yang kita makan itu akan menjadi kotoran, jadi tai, ya. Harta yang kita simpan ditumpuk-tumpuk, apabila nanti kita sudah mati itu akan menjadi rebutan. Tetapi harta yang kita sedekahkan dan kita jariahkan itu adalah yang akan menjadi penolong besok kita apabila sudah meninggal. Paham? Setelah itu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan sampai langit sampai itu sampai Sidratul Muntaha, akhirnya bertemu dengan Allah. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad langsung dikasih wahyu yang namanya sholat lima waktu. Makanya ibadah sholat itu adalah ibadah yang sangat benar-benar dianjurkan. Nak kowe ninggal dosa karena itu wajib. Tetapi ibadah yang lainnya seperti ibadah haji, itu perintah Allah cuma cukup dalam wahyu. Kita disuruh untuk zakat, cukup diwahyukan oleh Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Wahyu diperintahkannya untuk sedekah, itu adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad, cukup dengan wahyu. Tetapi sholat ini langsung Allah memanggil secara pribadi, memanggil Nabi Muhammad untuk dipanggil ke langit Sabitu ataupun Sidratul Muntaha. Itu adalah menandakan bahwa sholat itu adalah benar-benar diwajibkan, benar-benar fardu, benar-benar penting, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya wahyu sholat yang disampaikan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah sebanyak berapa kali? 50 kali. Tidak saya waktu sehari semalam kita disuruh untuk sholat, awal itu serako berdolanan HP, serako bermuluk layangan, serako berdolanan golek iwak ning kali. Lah nek ora usah ketok-ketok delok salat. Delok salat burung rampung wis adzan bareng salat meneh. Ya. Kemudian Nabi Muhammad setelah mendapat wahyu 50 itu kembali ke langit 6. Ke langit 6 di situ bertemu Nabi Musa. Ditanya Nabi Musa, Nabi Muhammad, kamu tadi dipanggil oleh Allah disuruh ngapain? Ngeten Nabi Musa, kula mungkin dipun ajarke teng umat-umat kula, yaitu diberi wahyu untuk mengerjakan sholat 50 kali. Nabi Musa, wong umat saya saja, Nabi Musa berkata seperti itu, yang tinggi besar untuk mengerjakan sholat sebanyak 50 kali itu saja tidak mungkin bisa, tidak kuat, apalagi umatmu yang kecil-kecil, pendek-pendek seperti kamu sekalian. Nabi Musa kembalilah ke Allah lagi untuk meminta kortingan, akhirnya dikorting 5. Terus turun lagi, ditanya Nabi Musa lagi, mendapat korting berapa Nabi Muhammad? 5. Ya Allah, itu masih banyak, termasuk masih banyak. Akhirnya bolak-balik ke langit, ke Nabi Musa, sampai menjadi 5 waktu sehari semalam. Itu pun juga Nabi Musa masih menyuruh Nabi Muhammad untuk sowan ke Allah, untuk mencari kortingan lagi, tapi Nabi Muhammad sudah malu.
Makanya kesimpulannya adalah dari tadi 50 kali sholat sehari semalam menjadi 50 waktu sehari semalam. Ngisa 4 rakaat, subuh 2 rakaat, terus zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 4 rakaat. Di total semuanya 17 rakaat. Yang saat ini sampai sekarang ini diwajibkan kepada kita semua. Karena apa? Sholat itu adalah menjadi kunci. Kunci. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluha saluhan sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. So dina kiamat kuwi sing pertama kali takoni dihisab oleh Allah adalah pertama yaitu bab sholat.